أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Semoga niat kita, langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju tempat mulia ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan berbahagia ini, izinkanlah kami atas nama panitia perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid At-Taqwa. Yang pertama, terkait petugas salat Idul Adha pada hari ini yang bertugas sebagai imam sekaligus khotib, beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Lukmanuddin Adiguna SPD MPD. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Semoga Allah selalu merahmati beliau. Amin. Allahumma amin. Dan sebagai Bilal, Ustadz Yayat, alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada beliau. Amin. Semoga pelaksanaan salat Idul Adha pada hari ini berjalan dengan tertib dan lancar, tanpa suatu halangan apapun. Dan tentu kita berharap semoga ibadah yang kita jalankan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, perihal penerimaan hewan kurban di Masjid At-Taqwa, dengan sampai saat ini penerimaan perolehan sementara hewan kurban berupa sapi berjumlah 10 ekor sapi dan hewan kurban domba atau kambing
berjumlah 12 ekor kambing ataupun domba. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekaligus warga Sawangan Elok yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Semoga mulai dari proses pemotongan sampai dengan pendistribusian semuanya berjalan dengan lancar dan tertib. Yang ketiga, proses atau jadwal pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 dengan waktu bertepatan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan akan dilaksanakan di sekitar halaman lingkungan Masjid At-Taqwa. Serta kami berharap kepada Bapak, Ibu, para jamaah pengkurban yang telah mengikuti kolektif kurban di Masjid At-Taqwa dapat hadir dalam menyaksikan proses pemotongan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur maupun syiar dalam agama Islam. Serta kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu mensukseskan kegiatan Hari Raya Idul Adha maupun kegiatan proses pemotongan hewan kurban di Masjid At-Taqwa. Semoga keikhlasan dan jeripayah para jamaah, para panitia yang terlibat dalam kegiatan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya balasan, dan kami tentunya nama atas panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mana ada kekurangan maupun kesalahan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga rangkaian maupun perayaan Hari Raya Idul Adha pada hari ini bisa terlaksana di tempat kita dan semakin membaik tahun ke tahunnya. Kurang lebihnya demikianlah dapat yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim salatan wa salaman ala rasulillahi ajma'in. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku, sidang Idul Adha yang berbahagia, mari kita bersama-sama bermujahadah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga hari ini di waktu duha yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Salawat bertangkaikan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebenar-benarnya takwa, karena tidak ada bekal yang sempurna untuk menghadap Allah melainkan bekal takwa, dan tidak ada pakaian yang sempurna untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan ketakwaan dalam hati sanubari kita, dan aplikasinya kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku jamaah sidang Idul Adha yang berbahagia, saudara-saudara kita hari ini berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang dari tanah air yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga mendapatkan haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan penuh selamat dan membawa gelar haji yang mabrur atau mabrurah. Dan juga tentunya setiap tahun kita sama-sama melaksanakan ibadah Idul Kurban atau ibadah Idul Adha. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai ritual ibadah Idul Adha sekedar ritual saja, tetapi mesti mendapatkan hikmah yang Allah berikan kepada kita sehingga setiap tahun kita ada perubahan dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah Idul Adha tentunya menampilkan 9 hewan kurban yang terkadang bagi sebagian orang hanya ritual tahunan saja. Adapun pesan-pesan yang istimewa, hikmah-hikmah yang lebih istimewa kadang terabaikan. Ada keistimewaan hikmah-hikmah dari Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Tentunya Nabi Ibrahim merupakan kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Allahu akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Mendapatkan gelar Khalilullah yaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah menyampaikan tentang gelar Khalilullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ini adalah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam karena kedekatan Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya gelar ini tidak serta-merta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu juga Nabi Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ismail, dan juga dari ibunda Siti Sarah lahirnya Nabi Ismail. Lahirnya juga dari ibu Siti Sarah itu lahirnya Nabi Ishak dan Nabi Yakub, dan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terbesar, apakah Allah memberikan gelar itu hanya semata memberikan gelar? Tapi tentunya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim juga bukan perkara-perkara yang mudah. Tidak mudah membalikan telapak tangan. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak melakukan perjuangan-perjuangan. Salah satunya perjuangan yang bisa kita ambil pelajaran adalah tentang perjuangan mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari Tuhan yang untuk disembah, karena ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 75 dan 77 sampai dengan 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya, beliau melihat bintang, apakah ini Tuhan? Hadza rabbi. Namun ternyata Tuhannya itu tenggelam. Lantas Nabi Ibrahim mencari lagi dan melihat yang lebih besar, yaitu bulan. Di dalam ayat 76 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi." Melihat bulan, apakah ini Tuhannya? Tapi ternyata bulan pun tenggelam
dan melihat yang lebih besar lagi, yaitu matahari. Ternyata matahari pun sama tenggelam. Tidak mungkin dalam proses pencarian Tuhan, Nabi Ibrahim menyampaikan, tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Pasti ada yang menciptakan bintang, pasti ada yang menciptakan bulan, pasti ada yang menciptakan matahari, ada yang menciptakan bumi. Disinilah perenungan pencarian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat sudah mendapatkan bahwa alam dunia, bahwa bintang, bulan dan matahari, pasti ada yang menciptakan yang lebih besar yang menciptakannya. Maka di ayat yang ke-77 dalam surah Al-An'am, Nabi Ibrahim menyampaikan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beliau menyampaikan, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu berarti proses pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim menemukan titik bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya Nabi Ibrahim terus belajar memahami esensi tauhid, memahami esensi dalam bersyariat, memahami esensi dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah yakin bahwa Allah lah Tuhannya, maka Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini atau surah Al-An'am ini menurut para ulama tafsir dan ulama hadis, bahwa pelajaran pertama Nabi Ibrahim memberikan pelajaran juga kepada kita, bahwa jika Anda ingin dekat Allah, naik statusnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dimuliakan dunianya, ingin dijamin akhiratnya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar mengaku sebagai seorang muslim, padahal tentunya kita belum paham, salat kita belum paham, ibadah kita belum paham. Maka teruslah belajar sebagaimana Nabi Ibrahim belajar. Kita belajar kepada para kiai, kita belajar kepada guru-guru kita, agar kita makin paham beragama. Dan juga tentunya apa yang kita lakukan dalam proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahaminya, kita mengerti. Maka setiap sujud dan ruku yang kita lakukan, kita paham, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hakikat dari kurban itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang hendak kita wujudkan, apa yang menjadi hajat kita. Karena barang siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sangat mudah untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Maka Imam Syafi'i menyampaikan, dalam proses pencarian Tuhan itu, dalam proses pencarian di mana Allah itu butuh ilmu. Maka di dunia ini kita butuh ilmu, di akhirat pun kita butuh ilmu. Beliau menyampaikan, Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita butuh ilmu. Di dunia kita butuh ilmu, di akhirat kelak kita butuh ilmu. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan mestinya harus dengan ilmu, agar sampai kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah proses pencarian di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita hari ini belajar kepada guru-guru kita, agar kita paham agama kita, agar kita paham beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ibadah yang dilakukan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan rahmat, dan insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saudaraku jamaah sidang Idul Adha yang berbahagia, bagian yang kedua yang harus kita pelajari setelah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita makin paham syariat, tentunya kita makin paham beragama. Begitupun Nabi Ibrahim, setelah beliau tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat tidak mudah. Apa tantangan yang dihadapi setelah tahu bahwa Allah yang menciptakannya, bahwa Allah yang menciptakan alam dunia ini, bahwa beliau menjalankan syariat? Dan apa tantangannya? Yang pertama datang dari keluarga, bahwa ayahnya beliau adalah pembuat patung. Maka pada saat Ibrahim adalah belajar tentang tauhid, maka diasingkan oleh keluarganya Nabi Ibrahim itu. Tidak diakui oleh ayahnya, bahkan rajanya, bahkan raja membakar Nabi Ibrahim. Tapi karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim diselamatkan. Nah, kita pun sama. Pada saat hari ini kita sedang belajar, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak mudah.
banyak halangan rintangan yang ada di hadapannya. Tapi kalau sudah tekad kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya kumpul-kumpul mungkin di klub malam, mungkin berkumpul di diskotik atau hanya sekedar bergadang, maka beralih kumpul jadi masjid, kumpul di majlis-majlis taklim, kumpul bersama alim ulama, kumpul bersama orang-orang soleh. Dan pada saat kita berubah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak mudah. Banyak ejekan, banyak celaan. Boleh jadi orang yang terdekat kita menyampaikan, sekarang sudah makin soleh ya, tumben. Nah, kata-kata ini biasanya itu akan didapatkan bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tekad sudah kuat, maka azamkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun sama, setelah mendapatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berjuang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar mendapatkan kelezatan, agar mendapatkan kenikmatan dalam beragama, agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelezatan bagi kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan pada saat salat kita khusyuk, pada saat dengan keluarga kita baik, adalah kenikmatan yang kita peroleh karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berjuang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berjuang kita untuk belajar terus memahami agama kita, dan jangan berhenti kalau ada ejekan dan celaan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menyampaikan risalahnya, tidak sedikit orang yang mencela, tidak sedikit orang yang melempar batu, tidak sedikit orang yang melempar kotoran dan mencaci maki. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Cobaan dan ujian yang kita hadapi tentunya tidak seberat para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian kedua, di mana setelah mendekatkan diri tentunya ujian dan cobaan pun pasti akan ada. Pelajaran atau hikmah yang ketiga yang bisa kita dapatkan, yaitu setelah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah akan memberikan hadiah. Bagi orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat dengan ujian dan cobaan yang menerpanya, Allah akan memberikan hadiah. Apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, ternyata setelah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu Tuhannya, maka Allah memberikan hadiah, yaitu Ibunda Siti Hajar yang langsung dicarikan oleh Ibunda Siti Sarah. Dari Ibunda Siti Hajar inilah lahir yang namanya Nabiullah Ismail alaihi salam, yang dalam agama kita atau disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi idul kurban, syariatnya dari Nabi Ismail alaihi salam. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, penantian yang panjang oleh Nabi Ibrahim ingin mendapatkan anak, dan tidak pernah Nabi Ibrahim itu lupa berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala lahirnya Nabi Ismail alaihi salam. Hari ini pun kita sama. Boleh jadi kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah kita laksanakan, tahajud kita laksanakan, duha kita laksanakan. Boleh jadi hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita, berupa rasa tenang dalam hati. Boleh jadi kita tidak dihadiahkan seperti Nabi Ibrahim, tapi ada ketenangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Setiap permasalahan yang ada mudah saja diselesaikan. Setiap permasalahan yang di hadapan kita mudah saja dan gampang saja kita selesaikan. Ini berarti karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dihadiahkan rasa ketenangan, dihadiahkan semua proses permasalahan yang kita hadapi mudah untuk diselesaikan. Dan bagian yang keempat, setelah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam setelah mendapatkan putra tercinta yang sudah dinanti begitu lama, hampir 86 tahun menanti kelahiran Nabi Ismail alaihi salam, ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim harus membawa putranya yang Nabi Ibrahim itu tinggal di Palestina, Nabi Ismail itu dilahirkan di Palestina, harus dibawa ke Mekah, di mana di sana padang tandus, bahkan pohon pun atau buah-buahan pun tidak ada. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa
ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah Al-Mukarramah, ternyata di sana masih belum ada apa-apa, masih sepi. Apa yang terjadi apabila ini terjadi kepada kita? Pastinya keluarga kita akan mencela kita, keluarga kita akan mencaci maki kita pada saat mungkin boleh jadi kita tempatkan istri anak kita di tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah Al-Mukarramah. Dan setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah, apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkannya, untuk meninggalkan keluarganya. Apa ini? Ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, yang berada di rumah sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah yang dirahmati. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan. Apa yang dilakukan oleh ibunda Siti Hajar? Apakah mengeluh? Tentu tidak. Ibunda Siti Hajar tidak mengeluh, hanya bertanya, "Ya suamiku, hadza amrullah, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim menengok kepada anak dan istrinya, "Hadza amrullah." Pada saat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ibunda Siti Hajar tidak protes karena yakin kalau ini perintah Allah, ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini boleh jadi kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, kita meninggalkan istri kita untuk bekerja, kita meninggalkan istri kita untuk mencarikan nafkah, meninggalkan anak kita untuk mencarikan nafkah. Maka apabila keluarga yang kita tinggalkan di rumah lantas keluarga itu ridho dan ikhlas, maka yang kita dapatkan adalah kebaikan. Rizki yang melimpah boleh jadi yang kita bawa untuk menafkahi keluarga kita, untuk menyekolahkan anak-anak kita. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat keluarga kita atau suami kita berangkat menuju tempat jihad, medan jihad, yaitu bekerja. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang dilakukan untuk mencarikan nafkah untuk keluarganya dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran atau hikmah yang terakhir adalah tentang proses pendidikan. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak ditinggalkan sendirian, tapi sesekali Nabi Ibrahim menengoknya, putra tercintanya, ditengoknya, diberikan kasih sayang setiap kali bertemu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah meninggalkan keluarga sesungguhnya. Beliau tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Beliau tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang nabi, berdakwah ke Palestina, dan juga tetap menengok anak istrinya yang berada di Mekah, di Baitullah. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa seorang ayah tidak boleh meninggalkan anak istrinya, lantas harus diberikan ilmu, dibekali dengan syariat. Ajak anak-anak kita untuk senantiasa diajarkan tentang agama, untuk diajarkan tentang dinul Islam, untuk diajarkan tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini kita lakukan, anak-anak kita menjadi anak-anak soleh. Ini pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat Nabi Ibrahim, karena kasih sayang yang tercurahkan, maka beliau juga mendapatkan gelar Abur Rahim, yaitu bapa yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Kasih sayang yang dicurahkan kepada Nabi Ismail diterima oleh putra tercintanya dengan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tertuang dalam Al-Qur'an surah As-Saffat. Betapa luar biasanya atas proses pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perhatikan, karena tadi ada proses tarbiyah yang diberikan kepada buah hatinya. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ketika anak itu sampai pada
ia sanggup bekerja bersamanya. Ibrahim berkata, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Tapi jawaban yang luar biasa dari anak yang sudah ditarbiyah, dari anak yang sudah diberikan proses pendidikan oleh ayahnya, diberikan kasih sayang. Apa jawabannya? Jawaban Nabi Ismail. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah jawaban anak-anak yang soleh. Pada saat ayahnya bertanya kepadanya, maka lakukanlah kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mungkin pertanyaan ini ditanyakan kepada anak-anak kita boleh jadi akan lebih keras suaranya atau boleh jadi menantang. Itu pertanda bahwa proses tarbiyah dalam keluarga kita belum berhasil. Maka lakukanlah proses pendidikan, ajarkan kepada anak-anak kita tentang dinul Islam, ajarkan kepada anak-anak kita tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti pada saatnya semua anak cucu Nabi Adam itu meninggal, hanya 3 perkara yang tidak akan terputus. Salah satunya awwaladun shalih yad'ulah. Harapan kita adalah memiliki anak yang soleh, memiliki anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat dia kepada Allah, taat dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak pada saat kita meninggal, anak-anak kita yang mendoakan. Inilah esensi atau hakikat dari kurban, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh ciptaannya, dan mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, dan setiap kurban yang kita lakukan setiap tahunnya mudah-mudahan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setelah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat Allah pisahkan ruh dan raga kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim. Salatan wa salaman ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zurina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa afiyah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tetap tenang, kita yang menyamperin jamaah untuk bersalaman ya. Kita yang keliling